Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Protoss bisa ada di sini? Protoss eksternal. Apa ini? Ini bukan iblis dan juga bukan makhluk abadi. Kekuatan mereka sangat kuat dan agak aneh. Ucap Fang Han tanpa sengaja membunuh salah satu dari mereka, tetapi dia tidak berpikir bahwa orang berpakaian hitam misterius ini sebenarnya adalah kelompok dewa. Namun, ia belum pernah mendengar nama Protoss eksternal, dan dia tidak tahu apa itu. Dalam benak Fang Han, Naga Yan menjelaskan, mereka adalah ras yang terlahir dengan kekuatan fisik tirani, dan mereka sudah mempunyai mana sejak lahir. Protoss adalah makhluk yang lebih menakutkan daripada iblis surgawi. Mereka dilahirkan dengan keinginan tak berujung untuk memerintah, dan tidak ada sesuatu apapun antara langit dan bumi yang dapat menahannya. Mereka tidak membutuhkan kultivasi, kekuatan mereka akan meningkat dengan sendirinya ketika bertambah usia, dan hampir seluruhnya mempunyai umur tanpa akhir. 10.000 tahun yang lalu, mereka menyerbu, hampir memusnahkan gerbang iblis dan immortal, dan telah menyebabkan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga jalan abadi, sekte sihir, iblis dan sekte immortal pernah memiliki kesepakatan untuk memusnahkan mereka. Fang Han, segera lakukan. Jangan khawatir tentang apapun. Cepat, bunuh mereka. Ini juga merupakan bahan yang bagus untuk pemurnian, mumpung mereka sepertinya baru lahir. Usul Naga Yan dengan cepat. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Tanya Fang Han mengulangi kata-kata Naga Yan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada monster seperti itu di dunia ini. Jika ini masalahnya, maka mereka ini benar-benar kebanggaan langit, kesayangan surga. Ucap Fang Han tidak dapat membayangkannya. Saat ini, 4 Protoss eksternal telah meluncurkan serangan kepada Fang Han. Fang Han bergetar dengan cepat, Mu Huang Zenqi membungkusnya, dengan kecepatan tinggi di udara, menghadapi 4 pukulan Protoss eksternal. Fang Han baru saja meningkatkan mananya secara signifikan, dan telah belajar teknik pemotongan besar. Dia tidak gentar bertemu dengan keempat Protoss ini. Dia memukul salah satu Protoss itu, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa pukulannya melenceng. Lawannya tampak seperti ilusi yang dapat merusak pandangan musuh, bahkan dapat mentransfer kekuatan musuh, dan Fang Han hanya menghantam udara kosong. Kekuatan magis semacam apa ini? Aneh sekali. Teriak Fang Han meraung menderita kerugian. Yan, kenapa mana mereka begitu aneh? Tanya Fang Han. Naga Yan menjawab, mana mereka disebut kekuatan para dewa. Itu benar-benar sangat unik, dan melampaui kualitas Ki sejati. Kamu harus berhati-hati, jawab Naga Yan. Saat ini Fang Han telah dipukuli dan terpental hingga 70 kaki jauhnya. Seorang proto terkikik, Fang Han, mana kamu sama sekali bukan lawan kekuatan dewa kami. Kami bisa bebas dan melakukan apapun yang kami inginkan. Bermainlah dengan kami sampai kau bunuh diri. Kalian berdua, kendalikan Wang Ding, dan cegah Fang Han kembali ke Wang Ding. Kalau tidak, kita tidak bisa menghentikannya. Suruh salah satu Protoss itu. Awalnya, Long Yao di dalam tripod ingin mendesak Wang Ding untuk membantu Fang Han, tetapi, dia tidak berpikir bahwa dia akan dihadang oleh 2 Protoss. Mereka benar-benar dapat menahan Wang Ding, secara bertahap menyusup ke dalamnya. Bahkan 50.000 iblis surgawi di Wang Ding tampaknya telah menemui musuh bebuyutan, dan tidak berani bergerak sedikitpun. Fang Han berkata, "Heh, kamu ingin mempermainkanku sampai mati?" Tanya Fang Han melihat adegan ini, jantungnya menjerit keras. Tiba-tiba tangannya gemetar, Mu Huang Zenqi bergejolak sehingga membentuk benang sutra halus berbentuk zigzag, memotong ke arah Protoss dengan tajam. Setelah mengamatinya, Protoss mengumpulkan kekuatan para dewa lagi, tubuhnya tiba-tiba melayang di udara, tetapi sudah terlambat. Fang Han menabrak dengan kecepatan kilat, dan teknik pemotongan besarnya memotong kekuatan perlindungan tubuh mereka. Pada saat yang sama,
Muhuang Zenqi mengalir lagi, membungkus kedua pria itu dan menarik mereka ke dalam lukisan Huang Quan. Dan, situasi keseluruhan telah diperbaiki. Dua protos lainnya merasakan sesuatu, mereka segera saling memandang dan segera melarikan diri. Tubuh mereka terus-menerus berputar di udara sejauh puluhan mil. Fang Han, jangan biarkan mereka lari. Protos telah muncul kembali, di balik layar pasti ada konspirasi besar. Karena kita telah menemukan konspirasi mereka, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Kata naga Yan buru-buru. Baiklah, jawab Fang Han langsung masuk ke Wang Ding, mengontrol arai dan terbang keluar dengan ganas. Setelah 2 napas, dia mengejar protos yang telah melarikan diri. "Aoh, jangan pukul aku!" teriak protos terakhir melihat Wang Ding dan memukulnya. Meskipun 2 protos ini kuat, mereka tidak akan bisa menahan dampaknya. Dalam sekejap, dari keempat protos, 2 di antaranya ditangkap hidup-hidup, dan 2 lainnya tewas. Long Yao masih memiliki kejutan, dia bertanya, "Fang Han, siapa orang-orang ini?" Mereka tidak seperti iblis langit, bukan juga seperti iblis bumi, juga jelas bukan manusia. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan makhluk seperti apa mereka. Tanya Long Yao tampak heran. Fang Han menjawab, "Ini adalah ras protos luar angkasa," kata Fang Han. Protos luar angkasa, gumam Long Yao belum pernah mendengar hal ini. Long Yao jelas tidak akan tahu protos di luar domain. Tampaknya hanya beberapa penatua dari sekte yang tahu tentang protos ini. Jika aku melaporkan menemukan protos kepada sekte, mungkin aku akan mendapatkan banyak hadiah. Pikir Fang Han dalam hatinya. Yan, haruskah kita memurnikan protos ini menjadi pil? Atau, aku harus memberikannya kepada sekte? Tanya Fang Han terhadap naga Yan. Untuk sementara waktu, mata air kuning tidak dapat memurnikannya. Itu membuktikan bahwa protos ini memang benar-benar ras pertama di dunia. Mereka memiliki ki yang unik dari kekuatan para dewa. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat mempraktikkan ki yang unik ini, dan hanya ki jenit ini yang tidak akan terkorosi oleh air suci sungai Huang Quan. Hal terpentingnya dari protos adalah fisik dan darahnya, yang merupakan bahan pemurnian pil untuk meningkatkan umur. Tapi sekarang, kamu tidak boleh menambah umurmu. Aku pikir, lebih baik memberikannya kepada sekte Yuhua, dan hadiahnya pasti akan sangat besar. Ujar naga Yan bicara panjang lebar. Faktanya, pil yang paling berharga bukanlah pil yang dapat meningkatkan mana, atau pil yang dapat memberi nutrisi pada daging, tetapi itu adalah pil yang dapat menambah umur panjang. Seseorang yang memiliki umur panjang dapat berkembang, tidak peduli bagaimana itu berkultivasi. Sebaliknya, jika tidak ada harapan hidup, sebagus apapun itu, semuanya akan sia-sia. Protos lahir dengan umur panjang yang tak terbatas. Faging dan darah mereka memiliki khasiat obat khusus, dan mungkin merupakan obat umur panjang bagi orang lain, tetapi sebaliknya, Fang Han tidak membutuh umur panjang sekarang. Selain itu, dia telah mengonsumsi pil Jiu Qiao, yang merupakan pil pertama dari sekte Huang Quan. Efek peningkatan rentang hidup tidak lebih rendah dari pil Yin Yang Wanshu. Bahkan, jika dia tidak berkultivasi ke tingkat alam surga dan manusia, akan ada ratusan tahun untuk bertahan hidup, dan Fang Han seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu. Fang Han berkata, kafena protos ini tidak memiliki apapun untuk diperas, maka lebih baik untuk diberikan kepada sekte untuk kontribusi. Ngomong-ngomong, apakah ada senjata ajaib di tubuh mereka? Tanya Fang Han pada naga Yan. Aku masih harus memurnikan mereka secara menyeluruh, karena senjata ajaib protos tersimpan di kepala mereka. Jauh di dalam kepalanya, ada ruang kosong yang seperti tas harta karun, yang dapat menyimpan benda apapun. Ucap naga Yan sambil membungkus kedua totos itu dengan air suci mata air kuning, terus-menerus meresap ke dalam tubuh mereka, untuk membersihkan kehendak kedua protos secara menyeluruh.
dan kemudian mengendalikan tubuh mereka. Fang Han memutuskan untuk mendedikasikan kedua protos ini untuk sekte, dan memberitahu sekte Yuhua lebih awal, membiarkan mereka bersiap, dan mungkin masih ada kesempatan untuk bertindak. Segera, tripod Wangding melambat, terbang lagi sesuai arah yang ditunjukkan oleh Long Yao. Secara bertahap, dunia menjadi lebih dingin banget, dikelilingi dengan gunung es. Betapa puncak es setinggi ratusan meter, itu sangat megah. Tiba-tiba, Fang Han merasakan energi iblis yang kuat sedang menatapnya. Sebuah gua gelap besar muncul di permukaan es di kejauhan, yang tak tahu kemana arahnya. Gua yang gelap gulita ini memiliki radius puluhan mil, yang setara dengan kota Longyuan. Fang Han tahu bahwa ini adalah GUIXU, yang memacu pada dunia lain, dan mengarah ke tempat-tempat misterius di luar domain. Kebanyakan dari itu adalah ruang dan waktu yang tertembus oleh pertempuran antar immortal dan iblis, atau pertempuran antar para dewa. Dulu, tidak ada bahaya ketika aku datang ke Guixu 5 tahun lalu. Kamu bisa masuk jauh ke dalamnya. Long Yao, dia menatap dengan hati-hati untuk sementara waktu. Fang Han segera mendesak Wang Ding ke gua yang gelap. Dia merasa tubuhnya hanya berputar selama penerbangannya, sepertinya Wang Ding terdistorsi. Dalam kegelapan, bukan lagi air kaut yang dingin, tetapi seperti lorong menuju dunia lain. Sesaat kemudian, Fang Han menyadari bahwa sepertinya ada sebuah cahaya di depan, dia buru-buru terbang ke arahnya. Ada kabut kelabu di mana-mana, sama sekali tidak ada pohon, bunga ataupun bayangan manusia. Beberapa hanya rawa busuk di mana-mana, satu persatu gelembung besar muncul, meledak dan terlepas. Di sini, ada lebih banyak kabut kelabu yang tampak memiliki sifat magis tertentu, yang dapat diubah menjadi wajah yang mengerikan. Di atas langit terselubung lubang hitam di mana-mana. Selain itu, dia juga dapat melihat bintang-bintang, dan jatuh dari salah satu lubang hitam. Long Yao berkata, rawa ini disebut rawa daging dan darah. Dikatakan bahwa, rawa ini terbentuk dari daging dan darah dari makhluk yang telah membusuk yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini juga menjadi pangkalan bagi pasukan para iblis. Salurannya dapat mencapai dunia tempat kita berada. Para iblis tinggal di sini, melewati saluran kembali ke dunia kita untuk memangsa makhluk, melemparkannya ke rawa daging dan darah ini, itu akan berubah menjadi darah murni yang akan menjadi makanan diri mereka sendiri. Rawa daging dan darah ini juga tercatat dalam buku kuno Sekte Dao. Banyak murid Taois yang mempraktikkan latihan Taois akan datang untuk membunuh iblis di sini. Mungkin kita akan bertemu dengan beberapa rekan nantinya, ucap Long Yao menjelaskan. Fang Han berkata, kekuatan magis iblis benar-benar mengerikan. Setelah Fang Han mendengarkan, dia segera menggulung tripod, dan formasi menelan roh di dalamnya diaktifkan lagi, menarik kepala iblis ke dalam tripod.